فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, ikhwani fillah, pertemuan yang lalu kita masih pada syubhat yang ke-16 tentang kalam Syekhul Islam yang mereka potong-potong untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka dalam perayaan Maulid masuk kategori ijtihad yang disebutkan oleh Syekhul Islam, sehingga bisa mendapatkan satu pahala ketika keliru. Baik, kita baca dulu bantahan kedua. Qala tamassukukum biqaulihi wallah qad yusibuhum ala hadhihi al-mahabbati wal ijtihad batil li amrayn. Berpegangnya kalian dengan perkataan Syekhul Islam bahwasanya Allah terkadang memberikan pahala kepada mereka atas rasa cinta dan ijtihad ini. Dibawa kalimat ini untuk apa? Untuk memberikan apa? Peluang kepada mereka. Dari kalam Syekhul Islam berarti ada peluang untuk mereka dapat apa? Pahala, ya kan? Ini Syekhul Islam katakan bahwasanya mereka tetap dapat peluang, dapat pahala karena rasa cinta dan karena ijtihad. Maka kita katakan ini batil. Pemahaman kalian itu pemahaman batil terhadap kalam Syekhul Islam. Li amrayn, karena dua perkara. Yang pertama, Syekhul Islam ba'da an dzakara al-mahabbah wal ijtihad istathnal bid'ah. Syekhul Islam setelah menyebutkan tentang apa? Mahabbah dan ijtihad, rasa cinta kepada Nabi, ini diberi pahala. Demikian pula ijtihad, kesungguh-sungguhan seorang dalam upaya mencari kebenaran tapi kok suatu saat keliru, ini juga dapat satu pahala. Nah, beliau mengecualikan di sini kebid'ahan. Fa innahum la yunjaruna 'alaiha, karena sungguhnya mereka yaitu para pelaku-pelaku bid'ah tidak diberi pahala sama sekali. Baik. Ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kaifa yakunu lahum thawabun 'ala hadza wa hum mukhalifuna li hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hadyi ashabihi. Bagaimana ada bagi mereka itu pahala atas perbuatan ini dalam keadaan mereka menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabatnya? Tidak mungkin. Fa in qila li'annahum ijtahadu fa akhta'u fa naqulu ayyu ijtihadin fi hadha. Jika dikatakan mereka dapat pahala karena mereka berijtihad kemudian keliru, bukankah orang yang ijtihad kemudian keliru dapat satu pahala? Maka kita katakan ijtihad apa dalam perkara ini? Baik, ijtihad apa yang ada pada perkara perayaan Maulid? Wahal tarakat nususul ibadati majalan lil ijtihad. Baik, apakah nas-nas tentang ibadah itu telah memberikan peluang untuk ijtihad? Tidak ada, kawan. Karena nas-nas dalam masalah ibadah jelas. Tapi bahwasanya asal dalam ibadah itu dilarang. Tidak boleh seorang mengada-adakan cara-cara tertentu tanpa dalil dalam suatu ibadah. Al-amru fihi wadihun kullal wuduh. Perkara dalam masalah ini sangat jelas dan gamblang. Wa ma huwa illa ghalabatul jahli wa tahakkumul ahwa. Dan tidaklah ada dalam masalah ini kecuali apa? Kejahilan yang mendominasi dan hawa nafsu yang diikuti. Ya, hawa nafsu yang sudah apa? Bercokol, kemudian itu yang dijadikan penentu diikuti. Nah, hamalatin nas alal i'radi an hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dinil yahudi wan nasara wal wathaniyin. Hawa nafsu kejahilan ini yang apa? Membawa manusia untuk berpaling
dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada agamanya orang Yahudi dan Nasara serta para penyembah berhala. Wa hal takunu mahabbatu wa ta'dhimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil i'radi an hadi? Itu juga pertanyaan-pertanyaan penting ya kawan, untuk kita ingat metode dalam membalikkan pertanyaan mereka. Apakah mungkin terwujud cinta dan pengagungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan berpaling dari petunjuk beliau? Tidak ada. Tidak akan terwujud, tidak akan ada mahabbah dan pengagungan yang benar kalau caranya dengan berpaling dari petunjuk beliau. Fahubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alwajibu ala kulli muslimin innama huwa bittiba'i ma ja'a bihi min indillah. Sebab kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib atas setiap muslim, wajib setiap muslim mencintai nabinya, itu hanyalah diwujudkan dengan mengikuti segala sesuatu yang beliau datang dengannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti siapa ini? Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Wa qala wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala juga katakan, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mentaati, tapi kemudian dia berpaling. Ya, kemudian segolongan dari mereka berpaling setelah itu. Ada faedah tidak ucapannya? Tidak ada faedah. Mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya serta taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi kemudian berpaling dari mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Wa ma ulaika bil mu'minin, mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Pengakuan kosong dari bukti. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun, apabila mereka diseru menuju kepada Allah dan Rasulnya untuk Allah dan Rasulnya menetapkan hukum di antara mereka, tiba-tiba segolongan dari mereka berpaling. Nah, ini bukti kalau diajak berhukum kepada hukum Allah, lari. Diajak berhukum dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga enggan. Ini bukti mereka tidak beriman. Fa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin, tapi sebaliknya kalau mereka memiliki satu hak yang mereka akan diberi, maka mereka segera datang dengan penuh taat. Ya. Baik. Ini kebanyakan manusia seperti ini. Kalau dia mau mengambil haknya, nah, semangat. Ya, datang pokoknya. Suruh jam berapapun datang, ya kan. Kalau mau mengambil hak, yaitu ilaihi mud'inin. Ini sifat-sifat orang-orang munafikin. Afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humul zalimun. Baik, apakah dalam hati-hati mereka ada penyakit, ataukah mereka orang-orang yang ragu, ataukah mereka takut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan apa? Akan berbuat kezaliman, tidak memenuhi janji-janjinya. Bahkan mereka itulah orang-orang yang zalim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah perkataan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk ditetapkan hukum di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat, betul-betul tunduk menerima. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti kesimpulan untuk jawaban kedua, akhwat, bahwasanya mereka berpegang dengan perkataan Syekhul Islam, bahwasanya Syekhul Islam mengatakan mereka bisa dapat pahala dari sisi rasa cinta mereka kepada Rasul dan dari sisi ijtihad. Maka kita katakan
Nah, Syekhul Islam setelah menyebutkan masalah cinta dan ijtihad ini yang diberi pahala, dikecualikan apa? Bid'ah. Bid'ah tidak akan dapat apa-apa. Yang kedua, bahwasanya bagaimana mereka dapat pahala padahal mereka menyelisihi petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabat. Adapun kalau dikatakan kami kan telah berijtihad dan keliru, ini kan dapat pahala, maka kita katakan dalam nas-nas ibadah yang seperti ini tidak ada peluang untuk ijtihad, karena sangat jelas tidak ada peluang untuk ijtihad. Baik. Sehingga yang mendominasi dalam masalah adalah kejahilan dan hawa nafsu, sehingga mendorong untuk seorang berpaling dari hukum Allah dan Rasulnya menuju kepada tata cara dan syariatnya orang-orang Yahudi, Nasara maupun penyembah berhala. Baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta